Halo semua, saya Andre Surya, seorang digital artist film Hollywood yang juga founder ESDA dan founder Aspire Studio. Saya tuh gamer, jadi selalu main game. Jadi sebenarnya saya itu pertama kali kenal 3D itu dari main game secara gak sengaja. Gak sengaja akhirnya saya kecanduan di 3D-nya gitu loh. Ya, jadi SMA 1, 2, 3 itu saya buat banyak karya. Jadi waktu saya main gamenya itu berubah jadi belajar 3D gitu. Karena saya udah nemu jalan saya gitu sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu konsen dengan pendidikan tradisional. Lalu ke Kanada itu cuma 1,5 tahun diploma. Pada saat itu belum ada deh animasi S1. Akhirnya ke sana, habis itu saya habis dari sana 1,5 tahun tuh ngelamar ke Lucasfilm gitu. Lalu saya masuk, itu pertama kali saya ngerjain game. Gak banyak yang tahu, tahunya kan orang saya ngerjain Iron Man gitu kan. Iya, akhirnya saya loncat ke visual effect. Akhirnya pertama kali film yang saya kerjakan tuh Iron Man. Akhirnya jadi Iron Man 2, Transformers, terus habis itu Terminator, Indiana Jones ya kan. Terus terakhir saya ngerjain Rango. Jadi dari karya-karya yang pernah saya buat itu, yang paling menantang itu sebenarnya ada Rango. Kenapa Rango? Karena di Rango, di proyek-proyek lain saya itu sebagai lighting artist. Jadi maksudnya hanya satu spesialisasi departemen. Udah lumayan lama di Lucasfilm, akhirnya kan saya memutuskan balik ke Indonesia ya, buka sekolah yang bernama Aspire School of Digital Art ya, atau ESDA ya. Itu karena saya berpikir di Indonesia itu banyak orang yang sebenarnya jago. Jadi hampir 10 tahun yang lalu saya buka studio namanya Aspire Studio. Ya sekarang udah 105 orang ya. Dan ESDA, Aspire School of Digital Art, sekarang itu kita udah di 49 lokasi di seluruh Indonesia. ESDA sendiri itu sebenarnya sudah membuat film animasi. Jadi kita udah buat sebenarnya. Ya jadi IP kita sendiri namanya Nom Nom Lagu Anak Bahagia, ada di YouTube. Ya ada di YouTube itu. Jadi murid-murid yang udah lulus buat sendiri IP kita sendiri ya, itu lagu anak sebenarnya, lagu anak balita. Jadi lagu-lagu Indonesia seperti Balonku, Potong Bebek Angsa gitu ya, Burung Kakak Tua ya. Silakan masuk. Oh iya. Kita sekarang lagi ngerjain proyek dari Korea. Ya, proyek itu loh anak-anak, kartun anak-anak ya. Jadi salah satunya mungkin tahu, kita ngerjain Pororo sama Tayo Little Bass. Mungkin tahu ya, sama Tobot. Ya, itu jadi kita ngerjain itu sih untuk studio, dan kita belajar dari mereka, kan ada feedback dari proyeknya. Jadi kita belajar skill dan again belajar saving budget untuk bikin IP kita sendiri. Semoga ini ada produk Indonesia yang bisa mendunia ya. Jadi kita ini kalau saya ngomong di industri, di forum gitu ya, saya selalu bilang kalau Indonesia ini secara halus masih dijajah gitu. Ya maksudnya adalah kita ini dibanjiri produk luar negeri, gak hanya produk handphone misalnya ya, produk elektronik, tapi juga produk hiburan. Jadi jangan sampai kita membangga-banggakan produk luar gitu. Jadi mimpi saya produk Indonesia ini bahkan bisa orang luar negeri menganggap misalnya Gatot Kaca ini seperti Spider-Man, kita ngelihat di sini gitu loh. Gatot Kaca, Gundala, batik, gado-gado itu di Times Square New York, yaitu restoran Indonesia di mana-mana orang pakai batik gitu loh. Jadi ini yang saya kasih pesan ke anak-anak Gen Z ya, generasi Z ya, itu supaya tahu gitu loh kalau sukses itu adalah jalan panjang gitu. Ya jadi dilalui dengan kerja keras, perlu waktu yang panjang, ya pantang menyerah ya untuk mencapai itu. Ya kenapa? Karena kita itu Indonesia.